Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Geografi Sosial, yakni Ibu Mentari Dian Pertiwi, MPD. Perkenalkan, nama saya Khalila Isnaini dengan NIM 22045061 yang akan mempresentasikan materi tentang dohon, yang mana pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama tentang definisi rumah, yang kedua tentang desain rumah, yang ketiga makna rumah, yang keempat pengalaman dalam rumah, yang kelima moral ekonomi rumah tangga, yang keenam peraturan rumah, yang ketujuh tunawisma. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang rumah. Rumah bukan sekedar struktur tiga dimensi, namun tempat berlindung juga merupakan matriks hubungan sosial yang secara khusus sebagai tempat hubungan keluarga heteroseksual dan memiliki makna simbiolis dan ideologis yang lebih luas, misalnya pada masa kritis. Rumah juga sebagai tempat privasi atau pribadi, ada batasan dalam rumah dan memiliki peraturan berbeda-beda setiap rumah. Rumah adalah tempat tujuan terakhir kita. Baik, lanjut pada materi kedua, yaitu tentang desain rumah. Kita cenderung menganggap remeh rumah, namun rumah bukan sekedar wadah bagi hubungan sosial kita. Rumah dirancang dan dibangun oleh manusia, dan dengan demikian merupakan hasil dari masyarakat yang memproduksinya. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, beberapa akademisi menyatakan bahwa bentuk fisik perumahan secara harfiah dapat dibaca sebagai peta struktur sosial dan nilai-nilai yang membentuknya. Para penulis feminis berpendapat bahwa desain perumahan dan struktur tata ruang kota mengandung gagasan tentang tempat yang tepat bagi perempuan, dan oleh karena itu lingkungan binaan berkontribusi terhadap melanggengkan masyarakat patriarki yang memproduksinya. Pada desain rumah, ada batas-batasan dalam rumah yang bersifat privasi. Pada setiap rumah di berbagai wilayah memiliki berbagai pola kebudayaan. Lanjut materi yang ketiga, yaitu makna rumah. Rumah memiliki 7 makna yang kuat, yang menurut Peter Sommerfeld tahun 1992. Yang pertama, tempat berlindung. Rumah adalah struktur material yang memberikan keamanan fisik dan perlindungan dari unsur-unsur. Yang kedua, perapian. Rumah memberikan rasa kehangatan, relaksasi, kenyamanan, dan suasana ramah bagi pengunjung. Yang ketiga, hati. Rumah didasarkan pada hubungan saling mendukung dan kasih sayang. Ini adalah status cinta, emosi, kebahagiaan, dan stabilitas. Yang keempat, makna rumah sebagai privasi. Berada di tempat pribadi adalah bagian penting dalam arti rumah. Selanjutnya, makna rumah sebagai akar. Rumah dapat menjadi sumber identitas dan kebermaknaan. Selanjutnya, makna rumah sebagai abode, arti itu bisa merujuk ke kemanapun Anda tinggal. Tidak harus berupa rumah seperti yang kita definisikan secara konvensional. Selanjutnya, makna rumah sebagai surga. Ini adalah idealisasi dari semua fitur positif rumah yang menyatu. Jadi semacam kebahagiaan spiritual. Makna rumah juga sebagai tempat berlindung untuk mencari kenyamanan, kasih sayang, cinta yang memberikan rasa kehangatan. Tiap rumah memiliki kenyamanan masing-masing, tapi tidak semua rumah nyaman untuk ditinggali. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu pengalaman dalam rumah. Pengalaman seseorang di rumah tidak selalu sesuai dengan makna idealnya. Rumah bisa jadi tempat penindasan dan sumber bahaya, contohnya seperti terjadinya KDRT. Rumah juga bisa menjadi tempat terjadinya subversi dan perlawanan, serta tempat yang memungkinkan untuk membangun politik perlawanan. Bagaimana pengalaman rumah tangga tergantung pada siapa yang mempunyai kekuasaan pada rumah tangga tersebut. Namun pengalaman dalam rumah tangga tidak selalu
Rumah tidak selalu tempat nyaman. Banyak berbagai faktor yang menjadi penyebabnya seperti kejiwaan seseorang, KDRT, dan lain-lain. Biasanya pemicunya oleh ekonomi. Jika tidak diimbangi dengan keimanan, rumah tidak akan menjadi nyaman. Komunikasi dibutuhkan dalam lingkungan keluarga yang baik. Selanjutnya masuk pada materi yang kelima, yaitu moral ekonomi rumah tangga. Moral ekonomi rumah tangga. Roger Silverstone dan Eric Hirsch menggambarkan rumah tangga sebagai ekonomi moral yang mereka definisikan sebagai unit sosial, budaya, dan ekonomi yang secara aktif terlibat dalam konsumsi objek dan makna. Mereka berargumentasi bahwa objek dan teknologi seperti televisi, komputer, makanan, dan lain-lain sangat penting dalam produksi identitas, integritas, dan keamanan rumah tangga, sekaligus menempatkan rumah tangga dalam lingkup publik yang lebih luas dalam perekonomian formal. Kebutuhan pada rumah didasari dengan iklim dan kebudayaan, memiliki keunikan dalam membangun rumah di setiap wilayah maupun negara. Lanjut materi yang terakhir, materi yang keenam yaitu peraturan rumah. Jadi pada setiap rumah memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ada orang tua yang terlalu mengekang anaknya sehingga ketika ia keluar dari rumah merasa bebas. Namun tidak semua peraturan dari orang tua itu salah. Tujuannya hanya sebagai pembentuk pola kehidupan pada anak agar nantinya jadi terarah. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tunawisma. Tunawisma didefinisikan tentang menekankan definisi tentang tunawisma menekankan tidak adanya tempat untuk tidur. Tunawisma resmi adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai tunawisma oleh negara dan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tempat tinggal. Tunawisma tunggal adalah mereka yang tidak mempunyai hak atas perumahan menurut undang-undang, namun akhirnya tinggal di jalanan atau di tempat penampungan. Kategori selanjutnya adalah tunawisma yang tersembunyi. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar definisi resmi tentang tunawisma dan tidak benar-benar hidup di jalanan karena hal tersebut berada dalam situasi perumahan yang genting atau tidak stabil, seperti tinggal bersama keluarga dan teman atau di unit yang aman lainnya. Tunawisma sering dianggap sebagai masalah di perkotaan karena jumlah tunawisma lebih banyak. Tapi tidak hanya di perkotaan, namun tunawisma banyak menjadi masalah juga di daerah pedesaan. Tunawisma tidak semua orang memiliki tempat tinggal, tidak semua memiliki barang-barang pribadi dan kebutuhan pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.